Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka, apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghina Nabi dipenggal, saudara. Nah tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib, sampai lonte ikut-ikutan ngomong, Saudara, saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak? Dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Dalam menjaga stabilitas nasional, untuk itu jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Betul sekali, Satgas Penanganan COVID-19 Pusat memberikan bantuan masker serta panitia perayaan pernikahan Putri Habib Rizik. Kami juga sudah menghubungi Bapak Wakil Gubernur kemarin dan tadi siang Bapak Gubernur Anies untuk betul-betul bisa menerapkan perda sebagaimana yang telah tertuang dalam aturan yang telah dibuat oleh pemerintah DKI. Bubarkan Satgas Covid. Gak usah ada data diupload. Buat apa? Jika pejabat sendiri yang membuat peraturan yang justru mendukung acara yang membuat kerumunan. Jika acara yang membuat kerumunan malah dibagikan masker secara gratis. Bubarkan saja Satgas Relawan, bubarkan Satgas Covid. Terserah mau dibilang apa, saya pastikan di sini tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan massa yang cukup banyak. Dan setiap ada massa ataupun orang yang berkumpul pasti kita bubarkan. Itu adalah protap daripada Bundaran HI dan daerah protokol, jalan protokol. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda, Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan Habaib. Dalam hal ini, guru kami, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Mahir, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal.
Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Iya, menurut saya Said Agil Siraj ini, ya saya khawatir Pak Said Agil Siraj Ketua PBNU lagi geger otak. Profesor Dr. alumni Ummul Qura Mekah, tapi kok pernyataannya ngawur. Mungkin dia lagi mimpi basah, jadi ngomongnya geger otak. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Pada Nikita Mirzani, kami ingatkan, kalau Anda tidak ingin dimulai, janganlah memulai. Kalau Anda tidak ingin dihina, janganlah menghina. Apa yang telah kau ucapkan harus kau pertanggungjawabkan. Kami tunggu 3 kali 24 jam. Apabila tidak ada statement pernyataan maafmu, maka kami tidak akan tinggal diam. Maher, kau aja sama anak kecil kasar, suka memukul. Berarti kau tuh biadab, manusia biadab. Ustaz kaleng-kaleng, gak usah kau ngaku-ngaku jadi ustaz. Bikin malu umat Islam aja kau. Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Itu ya, gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana. Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Seorang IBHRS mampu membuat kolam-kolam babi ngepet kena tsunami. Takbir. Jadi Anda para munafikun akan tercengang melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya menyambut baik apa yang dikerjakan oleh saudara kita di FPI, bahwa FPI bisa menjadi perekat persatuan umat. Kata kuncinya adalah persatuan. Saya meminta perhatian dari institusi Polri agar tidak ragu-ragu untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Muhammad Rizik Shihab
alias Habib Rizik. Kenapa? Pertama, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Saudara Rizik Syihab telah dilaporkan oleh berbagai pihak, baik kelompok maupun perseorangan. Difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan Bib. Bib, saya bilang pemimpin bisa tumbang karena wanita. Keturunan Rasulullah, nggak tahu yang keberapa lah urutannya karena Nyai nggak ngitung ya. Tapi gini loh, kalau memang kau keturunan Rasulullah, ya bisa aja kita bilang tes DNA, tapi ya sudahlah daripada ribet dan mengeluarkan biaya begitu. Walaupun kau mengatakan diri kau Habib, malu dong sama sorban. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes. Turun kena kasus porno cat esek-esek. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kalau zaman sekarang ini ada yang menghina Nabi, saudara. Kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib yustatab. Disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi.
Kalau dia kafir zimmi, saudara berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia nggak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi. Dan soal terakhir, ada seorang guru yang mempertontonkan yaitu kartun Nabi alaihi salatu wassalam di Prancis, saudara, kemudian dibunuh oleh seorang siswa, seorang pelajar yang masih berumur 18 tahun, saudara, berasal dari Chechnya. Ini menggemparkan dunia, saudara. Nah, kemudian muncullah pendapat-pendapat yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, saudara. Pura-pura arif dan pura-pura bijak. Apa dia bilang? Itu kan bukan kartun Nabi. Nabi kan gak boleh digambar. Itu kan orang lain. Saudara, kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Jadi kalau ada kartun digambar, apapun gambarnya, ditulis ini Nabi Muhammad, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Takbir. Jadi nggak boleh ada lagi yang bilang, sudahlah kita jangan marah. Ini kan karena kesalahan umat Islam juga. Karena ada ISIS yang ada teroris dari Islam sehingga mereka menghina Nabi. Saudara, ya teroris yang beragama Islam silakan perangi. ISIS yang melanggar silakan perangi, saudara. Tapi itu bukan alasan untuk menghina Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh kita membenarkan itu gara-gara ada teroris beragama Islam, gara-gara ada ISIS yang sudah menyimpang, kemudian saudara kita memaklumi punya untuk menghina Nabi. Haram, nggak boleh, saudara. Tapi kau tidak punya hak untuk menjadikan itu sebagai dalil untuk membolehkan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan melemah, jangan. Ini kan karena kesalahan kita juga. Ini karena kita yang memerangi, kita teroris. Jadi boleh. Jadi boleh gitu mereka menghina Nabi. Mentang-mentang umatnya ada yang jadi teroris. Nggak bisa, saudara. Sama dengan kalau ada orang Kristen jadi teroris. Di Eropa teroris banyak Kristen, saudara. Apa karena mereka teroris boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Nggak boleh. Jangan kaitkan terorisme dengan agama apapun, betul? Apalagi dengan agama Islam, betul? Dan tidak ada alasan untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap habisi siapa saja yang menghina Nabi? Takbir. Kemudian ada yang bilang, kan Islam ini kan nggak ngajarin umatnya untuk membunuh orang, masa menghina Nabi? Kita harus membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita nggak membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita membunuh karena nabinya dihina. Jangan bilang karena perbedaan pendapat. Kita nggak pernah membunuh karena perbedaan pendapat. Kita nggak pernah merusak karena perbedaan pendapat, betul? Saudara kita dari Chechnya membunuh gurunya bukan karena perbedaan pendapat, karena nabinya dihina, nabinya dinistakan, nabinya direndahkan, dan dia tidak terima, saudara. Nah, maka itu jangan kaget begitu jenazahnya, saudara, dikembalikan. Ini yang dari Chechnya, ditembak polisi di Perancis, mati. Orang menyambut sebagai pahlawan, saudara. Takbir, takbir. Nah, ini mau sama kalian, jangan takut. Pokoknya kalau udah urusan bela Nabi jangan takut ya. Nah, maka itu kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah, tolong kalau ada laporan penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Insya Allah dengan datangnya peringatan Maulid di mana-mana, Allah akan segera mengangkat wabah corona. Allah berikan kita semua sehat walafiat, murah rizkinya, berkah penghasilannya, mudah segala urusannya.
Dan semoga mereka yang meninggal dunia akibat corona, Allah jadikan mereka minas syuhada. Dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, diberikan kesenangan barzah dan akhiratnya. Dan mereka-mereka yang sedang sakit saat ini kita doakan agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Masyarakat, dan mereka tidak mempunyai izin. Terserah mau dibilang apa, saya pastikan di sini tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan massa yang cukup banyak. Pak, tapi apakah benar ada 300 fansnya Nikita Mirzani hari ini? Saya nggak tahu. Saya tidak mengurusi terkait fans-fans itu. Jadi ini penjagaan soal apa, Pak? Kita memang penjagaan pengamanan situ sudah rutin. Dan setiap ada massa ataupun orang yang berkumpul pasti kita bubarkan. Itu adalah protap daripada Bundaran HI dan daerah protokol, jalan protokol. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Mahir, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Maka ingat Ustadz Mahir, yuk mari kita berhati-hati. Siapapun habaib saya menghormatinya. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang zalim dan membenci para habaib. Saya sangat menghormati beliau. Dan saya punya prinsip dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib, tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib. Itu pula yang diajarkan oleh guru kami, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan Anda catat, nggak mungkin seorang Habib Lutfi merespon apa yang Anda katakan, karena beliau selalu memandang kita umatnya dengan bi'ainir rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Maka penghinaanmu terhadap guru kami tidak akan pernah mengurangi kemuliaan guru-guru kami. Tapi awas, kalau ini terus Anda lakukan, umat yang kemudian tidak terima dengan apa yang Anda sampaikan. Nyawa melayang sudah ribuan orang, anggaran terpakai sudah triliun rupiah.
Rakyat kecil yang gak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Nggak ada karantina 14 hari. Aturan dipakai untuk rakyat kecil. Mana ini suara juru-juru COVID? Mana ketegasan kalian? Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Tolong bubarkan aksi yang perparah pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para sahabat juang. Hari ini ada tamu tak diundang datang untuk mencoba membangunkan kita. Kami tidak nampak, tapi kami ada di mana-mana. Saya, Al-Fakir Gosali Timur, mewakili seluruh para cyber. Kepada Nikita Mirzani, kami ingatkan, kalau Anda tidak ingin dimulai, janganlah memulai. Kalau Anda tidak ingin dihina, janganlah menghina. Apa yang telah kau ucapkan harus kau pertanggungjawabkan. Kami tunggu 3 kali 24 jam apabila tidak ada statement pernyataan maafmu, maka kami tidak akan tinggal diam. Untuk para seluruh hacker, untuk para seluruh tim cyber, MCA, Anonymous, Asia Tenggara, saya menyerukan, cari akun Nikita Mirzani. Apa yang dia mulai akan kita perhitungkan di dunia maya. Dan saya menyerukan seluruh para sahabat juang maupun seluruh teman-teman MCA. Stop, jangan bully. Stop, jangan berdebat di medsos. Cukup kita cari di mana Nikita Mirzani. Kita akan buat suatu perhitungan sebagai pertanggungjawaban atas ucapan dia. Maka saya katakan, jangan menaikkan rating Nikita Mirzani dengan bulian Anda. Jangan naikkan rating pamoritas Nikita Mirzani dengan Anda membuli dia di medsos. Stop. Saya menginstruksikan khususnya sekali lagi kepada para hacker, kepada tim cyber, kepada tim Anonymous Asia Tenggara. Kita cari akun Nikita Mirzani. Kita cari seluruh ID-nya. Kita akan perhitungkan untuk dia agar bertanggung jawab atas ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahir At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali.
sudah berapa fee-nya. Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.